Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para santri, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada semuanya, selalu menjaga dan selalu menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang sadar, hamba-hamba yang betul-betul mengerti kesempatan hidup yang cuma sebentar, sehingga sangat bagus dan sangat bersegera mencari dan mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan setelah mati. Ini orang bersyukur nih, sadar hidup cuma sebentar, persiapan hidup yang abadi, bahagia yang abadi. Kemudian salawat dan salam tetap dan mari sanjungkan, sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan segenap yang setia istiqomah mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan untuk mengamalkan satu amalan yang sangat berguna untuk kehidupan setelah mati kita, itu amalan yang mempercepat dan mempermudah masuk surga, yaitu istiqomah dalam majelis ilmu. Selalu berusaha menghadiri majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita ingin gak sulit? Kita ingin sulit sebatas di dunia saja. Jangan sampai terjadi kesulitan setelah mati. Karena kesulitan yang paling sulit adalah kesulitan yang terjadi setelah mati. Sesulit apapun kita di dunia, tidak sebanding dengan sangat sulitnya perjalanan setelah mati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk masuk surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bahas kiat-kiat menyempurnakan iman. Apa cara kita agar iman kita baik, bahkan bisa sempurna.
Ya, karena kita iman disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal imana la yakhla. Sesungguhnya iman itu bisa rusak, bisa usang, bisa lepas. Ya, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Nabi wasiatkan, hendaklah kalian selalu minta sama Allah untuk memperbaharui iman kalian. Hendaklah kalian selalu minta kepada Allah untuk memperbaharui iman kalian. Karena iman bisa apa? Lepas. Iman bisa usang. Iman bisa hancur dan hilang. Bahkan bisa jadi bukan muslim lagi kalau kita tidak menjaga dan menyuburkan keimanan kita. Ya, ini penting sekali. Beda dengan orang munafik jamaah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Yang dikatakan para ulama, man amina imanau, siapa yang merasa aman dengan imannya, fahuwa munafik, maka itu adalah munafik. Ya, jadi para ulama menyatakan siapa yang merasa aman dengan imannya, maka itu adalah munafik. Ya. Tapi kalau orang yang khawatir dengan imannya, orang yang terus berusaha memperbaiki imannya, dia takut kalau imannya usang, dia takut kalau imannya rusak, itulah orang mukmin. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang selalu menjaga dan memperbaiki iman agar tetap kuat, agar iman tetap bisa dijaga dan dibenahi dan bahkan bisa lebih sempurna. Jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Berarti kondisi iman seseorang itu yang pertama itu adalah ziyadah. Iman itu bisa naik atau bertambah. Kondisi iman yang kedua itu turun. Iman berkurang atau turun. Kondisi yang ketiga adalah iman hilang. Iman seseorang bisa apa? Hilang. Nah ini. Jadi iman itu bisa naik, bahkan bisa sempurna, terus bertambah keimanannya. Atau kondisi yang kedua, iman itu bisa apa? Berkurang, turun. Kalau turun terus, bisa masuk yang ketiga, iman seseorang bisa apa? Hilang. Walaupun penampilannya Islam, tapi imannya bisa hilang. Kalau KTP-nya bisa Islam, tapi iman bisa hilang. Berarti dari pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, kita ini harus hati-hati dan selalu memperbaiki. Ya, apalagi sebagian ada yang merasa aman, kalaupun toh saya masuk neraka, paling cuma berapa pesannya? Ya, Pino berapa pesan kalau masuk neraka? Berapa hari pesannya? Berapa no? Jangan sampai mengecilkan dan meremehkan. Lah paling minta cuma 1 hari saja. 1 hari di sana lama atau tidak? Berapa lama? 1000 tahun yang kalian hitung. Inna yauman indallah ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. 1 hari di sana 1000 tahun yang kalian hitung. Antum disiksa 1000 tahun. Siksa di sini beda, kalau penjara di sini beda, atau kita capek di sini masih beda, masih bisa minum es, masih bisa istirahat, masih bisa kita ini mungkin santai sedikit, masih mungkin, apalagi bisa disuap, lolos. Tapi kalau di sana, siksa di sana tidak ada. Mau beli es nggak mungkin, ya, mau istirahat nggak ada. 1000 tahun murni tersiksa. Apalagi kalau bergandeng dengan ayat bi khamsina alfasana, 1 hari seperti 50.000 tahun yang kalian hitung. Lama mana Azri? 1000 atau 50.000 tahun? Masya Allah. Ya, makanya prinsip Ahlus Sunnah itu kalau bisa itu nggak masuk neraka.
Kalau bisa seperti itu, lah apa mungkin toh Ustaz? Ya sangat mungkin. Kita ini disuruh optimis. Selagi orangnya jujur, kalau salah ya bertaubat, kalau terjadi kezaliman ya segera minta maaf, kalau itu kebaikan ya segera, kalau terjatuh dosa lagi gampang bertaubat. Di situ kuncinya, ya di situ jemaah. Karena kita ini kalau masalah salah ya tetap ada salah, begitu kan? Tapi yang salah itu yang menumpuk kesalahan. Ya, orang mukmin itu kadang senang, kadang berbuat taat, kadang mungkin terjadi salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah segera bertaubat, nggak numpuk-numpuk. Makanya bisa jadi masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Banyak nggak orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Ya banyak. Ya, atau masuk surga dengan hisab yang mudah, itu sudah luar biasa. Apalagi masuk surga tanpa perhitungan, tanpa hisab dan tanpa apa? Azab. Masya Allah. Ya, jadi harus optimis jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selemah apapun kita, sekurang apapun kita, mungkin amal kita yang jelas kalau dilihat sempurna ya tidak sempurna, tapi optimis itu penting. Optimis saya pengen baik, lebih baik, optimis saya bisa, optimis saya harus, gampang menyesal, gampang ditegur, gampang nyambung, gampang segera bertaubat, bersegera. Itu kuncinya. Bagus. Ya, baik jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya masih kita muqaddimah dulu ya. Jadi kondisi iman, poin yang pertama apa? Kondisi iman itu ada 3 tadi ya. Iman yang naik bisa sempurna, yang kedua iman yang turun ya, kurang. Yang ketiga iman itu bisa apa? Hilang. Waspadalah. Ya, waspada. Jadi jangan merasa aman. Yang penting jangan merasa aman. Ya, jangan sok-sokan. Iman saya udahlah, pokoknya saya aman sampai ajal saya, gitu kan? Ya, Revan, jelas. Ya, nanti antum sampai mati itu imannya aman atau tidak? Hah? Ya, belum mendapatkan jaminan. Kita semua belum mendapatkan jaminan. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an, kesempurnaan itu berat. Jadi mendapatkan kesempurnaan iman itu berat. Ya berat. Bahkan mendekati mustahil. Sulit. Gitu kan? Tapi kewajiban kita ini mendekat kepada kesempurnaan, berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan, walaupun realnya kesempurnaan itu berat. Optimis lagi. Ya, jadi jangan nanti apa bisa saya sempurna, apa bisa, ya memang sulit dan sangat berat. Tapi kunci kesempurnaan bagi kita ini adalah kita termasuk orang yang dekat, mendekati kesempurnaan. Itu sudah luar biasa. Ya, jadi harus optimis, jangan takut dulu dengan Islam. Istaqimu walan tuhsu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berlaku luruslah kalian gak akan mampu istiqomah 100%. Tapi saddidu wa qaribu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusahalah lurus, berusahalah benar, wa qaribu, mendekatlah. Ya, itu optimisnya kita ini. Ya, nah, jadi sempurna iman apa mungkin? Ya masih bisa mungkin. Usaha kita ini perhatikan untuk semakin dekat dengan kesempurnaan apa? Iman. Itu jangan semakin tipis, semakin kecil. Ya, sudah ikut pengajian bukan semakin sadar, bukan semakin ngerti, malah semakin brutal. Ya, apalagi sudah nyantri sudah bertahun-tahun misalnya, bukan tambah nyantri khusyuk, malah tambah liar. Nah, jangan. Ya, taib jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Taib, itu pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus berusaha mendekat dan mendekat. Kemudian yang berikutnya jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an,
Kita bahas, masuk pembahasan kita, bagaimana menyempurnakan iman. Apa kiat kita untuk menyempurnakan apa? Iman. 2 poin mukaddimah sudah tadi ya, tentang kondisi apa? Iman. Yang kedua adalah apa? Dekati kesempurnaan, berusaha, jangan putus ya. Kemudian kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu kiat kita, cara kita untuk menyempurnakan iman. Jangan enggak, kadang orang itulah biarin kurang, kurang kok seneng gitu kan. Kita ini dalam urusan dunia ini maunya kurang apa enggak? Ya enggak, pengennya nambah terus. Urusan dunia pengennya nambah terus. Ya, masa urusan yang lebih penting dari sekedar makan dan minum kita nggak berusaha lebih atau nambah. Ya, baik jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Kiat yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, yang pertama adalah al-ilmu. Kiat untuk menyempurnakan iman kita ini adalah dengan ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syar'i, ya, bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Ini, kalau sudah pegangannya itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu syar'i itu apa? Ya Quran, pelajari itu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada yang menjadikan iman itu semakin bertambah kecuali dengan Quran. Dekatkan dirimu dengan apa? Quran. Pelajari, ya dibaca dengan baik, ditadaburi, dipahami itu ayatnya. Nah, itulah cara terkuat untuk apa? Menyempurnakan iman. Nah, sekarang jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an, dalam sehari semalam sudah berapa menit yang kita siapkan untuk baca Quran? Ini nggak tanya santri, kalau santri memang sudah jadwal. Nggak tahu kalau di rumah pas nggak ada jadwal. Yang bapak-bapak ali di rumah, berapa menit? Yang khusus untuk baca Quran berapa menit? Ini anak tanya bukan berapa jam ya, berapa menit aja lah. Yang kapasitas nasional berapa yang disiapkan? Kok menang? Oh, 15 menit cukup ya. Alhamdulillah. Nah, ini harus dijadwalkan begitu. Ini penting sekali agar kita ini awet sempurna iman kita ini. Sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Baca ayat Quran misalkan 3 ayat atau setengah halaman, itu butuh berapa menit? Jemaah, dijawab nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, itu kan relatif ini. Butuh berapa menit ini? 5 menit cukup? Cukup 5 menit. Ngobrol 5 menit cukup tidak? Iya nggak cukup, mukadimah aja kurang gitu. Ya, nah, berarti disisihkan. Masa 24 jam nggak ada secemil pun waktu disisihkan untuk apa? Baca Quran. Ada apa dengan diri kita? Ini menunjukkan iman kita ini bermasalah. Ya, nah, sisihkan waktu untuk membaca apa? Al-Quran. Ditambah lagi mentadaburi Al-Quran. Kita ini ngobrol 1 jam aja cukup. Cukup apa kurang? Kurang. Santri nggak dibel ya ngobrol terus. Itu ya, Masya Allah. Coba santri yang biasa mainan HP 1 jam cukup atau tidak? Minimal setengah hari. Yang biasa mainan HP siapa ini? Ya, udah masuk di kamar, tutup kamarnya, wis yang penting ada HP, aman, tentram, sentosa, merdeka, Indonesia Raya. Ya kan? Masya Allah. Padahal ngerusak sekali ini. Ini yang sangat berat ini. Tak sampaikan di sini. Kalau sudah habis liburan itu kayak linglung semua gitu. Rontok ilmunya. Baca ini, bingung ini kan metro sama sekitarnya. Ya, jadi jangan sampai kecanduan HP. Betul-betul ini mempermasalahkan pikirannya ini.
Ya, gunakan apa Serin? Seperapa ini? Seperlunya. Ya, perlu terus Ustaz. Perlu untuk apa? Untuk mainan. Ya, jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Jadi sisihkan waktu dengan membaca apa? Quran. Ilmu, itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu itu Quran, hadis. Ilmu yang dimaksud di sini adalah apa? Tentang nama dan sifat Allah. Itu bikin kuat tuh, sempurna tuh imannya. Apa yang dimaksud ilmu tadi? Ilmu mengenal nama dan sifat Allah. Makanya betul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang hafal, yang faham, yang mengerti dan mengamalkan pasti masuk surga. Loh kok bisa? Cuma kenal sama nama Allah masuk surga? Karena setiap nama Allah itu kalau ada ancaman, ancamannya keras. Kalau ada janji, janjinya pasti ditepati. Karena kenal dengan nama Allah. As-Sami, Allah Maha mendengar. Mendengar apa ini? Bisikan terdengar, baru keinginan sudah terdengar. Ngomong kecil didengar oleh Allah. Apapun didengar oleh siapa? Allah. Berarti kita menjaga apa? Lisan. Ya. Dan seterusnya nama dan sifat Allah. Siapa yang kenal pasti masuk surga. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu. Kemudian yang dimaksud dengan ilmu di sini untuk menyempurnakan iman kita ini adalah ilmu tentang sejarah para nabi dan orang-orang saleh setelahnya. Itulah yang menyempurnakan iman. Ilmu yang seperti ini. Sejarahnya siapa? Para nabi. Sejarahnya siapa? Generasi para salafus saleh, para sahabat tabi'in. Itu kalau kita membaca ilmu tentang sejarah tersebut, sejarah itu bukan dongeng ya, kadang-kadang dipahami malah dongeng sebelum tidur dibacain cerita. Tujuan ada sejarah itu untuk mengambil pelajaran. Bagaimana rasa sakit yang mereka itu rasakan, apalagi para ulama kita ya. Masya Allah. Para ulama kita ini tahu sekarang aja udah jadi bukunya. Dulu perjuangan itu kalau urusan makan, Masya Allah. Sampai perutnya diganjal dengan apa? Batu. Asrin pernah perutnya diganjal dengan batu sih. Diganjal pakai ompreng MBG. Ya. Nah, Masya Allah perjuangan. Dan seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari gitu. Sampai Nabi kita Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Enggak punya bapak. Antum rata-rata masih punya bapak ini? Masih punya. Iya kan? Ya. Rasul diutus sudah dalam kondisi menyakitkan. Nggak punya ayah. Lahir udah nggak punya siapa? Ayah. Selang 2 tahun berikutnya udah ibunya sudah nggak ada. Berikutnya lagi disusul kakeknya, disusul pamannya sudah nggak ada. Apa nggak menyakitkan tuh hidup? Allah adil tidak? Adil. Itu mempersiapkan bahwa generasi pendidik itu generasi yang tahan banting. Itu penting. Generasi yang tahan apa Vino? Banting. Bukan generasi ustadz yang banting-banting terus, bukan. Tapi generasi yang siap tadi loh. Siap dicela. Coba, tidak ada para nabi dan rasul kecuali hidupnya Pak dicela. Orang nggak terima banyak sekali. Tahan. Ya, kita kudu dicela dikit. Mumet meriang. Izin balik 1 bulan orang balik-balik ya. Berarti bukan dibolehkan orang mencela itu, ya nggak boleh, tapi namanya hidup itu pasti ada perjuangan dan tantangan begitu ya, mesti ada begitu. Bahkan jelas kata Nabi SAW, asaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya, tantangannya itu para nabi dan yang semisalnya dan semisalnya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin besar apa? Tantangan dan ujiannya. Siap, Sinan? Siap? Nah, itu cemerem. Ya, barakallahu fiik. Siap.
Harus begitu jamaah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Siap tahan banting. Ustaz Faiz itu Pak tahan banting. Insyaallah ya. Azril itu tahan banting. Bukan berarti suruh banting-banting, nggak boleh banting-banting, nggak boleh ya. Nah itu loh Nabi SAW, masya Allah. Kemudian juga para ulama-ulama kita ya yang terdahulu ya, Imam Syafi'i juga seperti itu, Imam Bukhari seperti itu. Lihat sejarahnya semuanya, semua membangkitkan apa? Sempurnanya apa? Iman. Begitu. Jangan hidup itu pokoknya no problem, pokoknya nggak ada masalah. Justru hidup itu mau nggak mau tetap ada masalah. Disitulah tes keimanan kita. Siapkah menghadapi nanti hidup semakin terus akan berhadapi dengan tantangan-tantangan. Itu. Selesai Srin? Ya. Besok sudah nggak ada MBG, siap Srin? Siap. Makanya suruh di stop dulu, berhenti, wah jangan nangis. Nanti izin nggak belajar lagi. Ya. Nah, atau yang lainnya mungkin jamaah yang lainnya ya mungkin dalam setiap kajian-kajian semakin cuaca panas, males, aduh dan ini. Ya itulah namanya perjuangan untuk mudah masuk surga. Masa cuma cari enaknya. Ya, besok Ustadz kalau pas habis kajian disiapkan itu mesti ada makan-makan. Nah itu cari makan bukan cari apa? Cari ilmu. Ya, baik jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Baik, nah itu caranya ya, tetap dengan ilmu. Memperkuat iman, menyempurnakan iman dengan apa tadi? Ilmu syar'i. Quran, hadis, dekatkan diri kita dengan Quran. Ya, dekatkan kita ini dengan nama dan sifat Allah. Pahami, siapa yang kenal dengan nama Allah pasti mengagungkan. Siapa yang kenal dengan nama Allah pasti takut, gitu ya. Pasti takut. Karena saking kenal itu saking betul-betul Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna. Kuat iman kita. Gitu ya. Kemudian kenali sejarahnya. Sejarah itu betul-betul menjadi koreksi dan hal yang sangat diperhatikan bagi kita ini, sangat betul-betul dilihat sekali. Kita belum seberapa ujiannya. Nabi kalau sampai dicela itu sudah entek-entekan bahasa Jawanya, habis-habisan. Majnun sudah belum Nabi kasih Majnun? Tukang sihir sudah. Ini yang gila ada nggak disuruh orang gila ya? Nah. Makanya tahan banting begitu, cuma dicela itu. Yang mencela jelas salah, itu dosa, bahkan bisa dosa besar. Gitu ya. Tapi pahami, itu tantangan supaya saya dapat pahala. Makanya kata sebagian ulama, berbahagialah dengan banyaknya orang yang mencela. Karena setiap pencelaan itu adalah pahala. Semakin banyak yang mencela dan kita sabar, pahala semakin apa? Besar, sempurna imannya. Begitu. Bukan mendukung yang mencela, ya jelas jahat itu zalim, itu bahaya besar. Tapi bagi yang merasakan dicela harus apa? Sabar dan kuat. Ya, kalau orang sedunia itu mirip dengan kamu lah baru beres. Ya, ini ya. Ya, nasa pondok kayak Bino semua ya gimana ini Bin? Ya, semua tetap berbeda-beda tadi ya karakternya, akhlaknya dan seterusnya. Baik jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah al-mujahadatu fil amal. Kiat yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk beramal. Jadi menyempurnakan iman, kiat kita ini bersungguh-sungguh, mujahadah, memaksa untuk beramal. Memaksa. Loh, kok memaksa boleh sih Ustadz? Ya boleh. Sangat dianjurkan memaksa itu. Yang nggak boleh itu memaksa di luar kemampuan. Itu boleh apa nggak boleh? Itu nggak boleh. Sudah tahu ini orang pincang, bahkan bukan pincang lagi, kaki dua-duanya nggak ada. Suruh sholat sambil berdiri. Ini boleh apa nggak boleh? Ya nggak boleh. Berdiri kamu, kalau nggak berdiri, ya nggak boleh. Memaksa sesuatu yang nggak boleh, gitu kan? Nah, tapi kalau orangnya sehat, misalkan contoh siapa ini yang jadi contoh ini misalkan, Faruk, sehat, senyum, gemuk, alhamdulillah, ya sehat. Faruk, sholat malam, saya model saya apa bisa Ustadz? Paksa.
Faruk harus apa? Dipaksa, dibiasakan untuk apa? Beramal. Akan sempurna imannya, terus dilatih untuk beramal. Gitu loh. Lah Faruk sehat coba, Azril. Faruk sehat enggak? Sehat loh, Masya Allah tuh. Tangannya aja Masya Allah berotot. Ya, kemarin aja 1 piring habis ya. Roti loh, Masya Allah, tercepat sedunia. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti perlu dipaksa karena apa? Mampu gitu loh. Jadi hati ini perlu dipaksa. Masa sepertiga malam yang terakhir, yang turun, yang mendekat itu siapa? Allah. Bukan sekedar presiden yang datang, bukan sekedar apalagi gubernur atau orang besar. Yang turun adalah siapa? Allah. Allah turun bukan bagi-bagi sembako. Kalau sembako aja udah deret-deret ya kita ini. Deret, mampir, nginep-nginep, antri, desak-desakan, dorong-dorongan, cuma sekedar bagi-bagi sembako. Allah turun membawa rahmat. Allah sampai menyatakan siapa yang minta tak kasih, siapa yang minta ampun tak ampuni. Masya Allah. Siapa yang minta rahmat tak rahmati, semua tak kasih. Sepertiga malam yang akhir. Perlu dipaksa ini? Perlu. Ya, paham ya gini ya? Jangan balas dendam sama ustadz ini loh. Jam 4 tahu ngantuk dibangunkan gitu kan? Nggak usah, itu berarti ustadznya sayang sama Gani. Karena dipaksa. Gitu. Kalau dibiarin misalkan Aska biarilah turu, kasihan. Aska kasihan. Lah sehat walafiat tuh kasihan. Ya, jadi perlu membiasakan dan memaksakan, bukan memaksa dalam arti mukul, banting, nah itu tidak boleh, itu lain. Bangunkan dengan baik, terus diingatkan sambil didoakan. Itu namanya memaksa yang baik. Jelas ya? Ya. Ahmad Kadawi, jelas. Ya, jadi jangan musuhi Ustadz Faiz nanti yang bangunin ya. Ustadz Said nanti gantian kalau saya umur sudah 19 tahun tak pukulin, itu jangan. Ya, semua adalah untuk kebaikan, menyempurnakan iman. Untuk menyempurnakan iman, paksakan diri kita untuk apa? Beramal. Dibiasakan itu, enggak apa-apa. Walaupun sedang malas. Azam malas enggak? Sering masbuk tidak? Yang masbuk ya imam. Imam bisik dewe ya gimana? Ya, jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Itu yang kedua, cara yang kedua ya. Jadi paksakan, biasakan untuk beramal. Paksakan, dilawan ya Hasan ya. Biasakan. Oh ini azan sebelum subuh, misalkan mau azan, enggak apa-apa lah. Paksakan walaupun sambil gitu ya, kadang megang mic sambil waduh, keliru-keliru nih. Misalkan begitu ya. Enggak masalah, paksakan diri dengan mohon sama Allah untuk menyempurnakan iman. Baik, yang kedua, jemaah rahimani wa rahimakumullah, adalah hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi melebihi cinta kepada siapapun. Itu cara untuk menyempurnakan iman. Mencintai Nabi melebihi cinta kepada selainnya. Kalau Allah jelas nomor 1. Di kalangan makhluk yang paling dicintai itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku, siapa aku asli? Maksudnya Nabi SAW lebih dia cintai daripada siapa? Orang tuanya, anaknya, semua manusia, bahkan dirinya sendiri. Ternyata dia lebih mencintai siapa? Nabi SAW. Wah ini akhirnya dia sempurna. Dia kalahkan. Anaknya nangis. Wong ini maksiat ya nggak bisa. Ini bermaksiat sama Allah. Orang tuanya menyuruh ini nyuruh itu, tapi ini nggak benar. Karena cintanya dengan Nabi, saya dahulukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kalau orang tuanya menyuruh yang tidak baik kemudian kita brutal, zolim. Enggak, itu lain urusan. Ya, kalau ada perintah orang tua yang tidak baik, ya kita tidak taati. Tapi tetap apa? Pergauli orang tua dengan cara yang baik. Apa dalilnya? Surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti huma wa sahibhuma fid dunya
ma'rufa. Kalau kedua orang tua menyuruhmu untuk berbuat syirik, syirik itu dosa yang paling besar. Fala tuti'huma, jangan kau taati. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli dengan cara yang baik gitu. Sudah mondok kan tahu ini nggak boleh. Orang tuanya ngomong gini, oh salah bu, nggak benar gitu. Sopan, jangan salah bu, itu ya jangan. Itu tidak benar. Ya, dengan cara yang baik. Ya, jangan nanti karena mungkin itu pas nggak benar. Ya, misalkan siapa? Zidan beliin lombok, enggak. Karena tadi salah bapak ibu, enggak gitu. Yang salah ya tetap salah, tapi kalau itu suatu kebaikan wajib ditaati orang tua. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, tadi yang berapa tadi? Yang ketiga ya berarti ya. Cinta Nabi daripada selainnya, kalahkan. Ini penting ya, ketika berhadapan dengan apapun ya kita kalahkan nafsu-nafsu kita. Kemudian yang berikutnya adalah mahabbatul khair lil muslimin. Cara menyempurnakan iman yang berikutnya adalah mencintai kebaikan untuk umat Islam. Mencintai kebaikan untuk umat Islam. Jadikan diri kita ini jangan pengen membahayakan orang lain gitu, jangan. Jangan pengen menghancurkan orang lain, jangan. Pengennya orang lain juga dapat baik. Nah itu sempurna orang kayak gitu. Kadang-kadang kan cuma diiringi dengan benci, dengan iri, hasad, curiga, dan seterusnya. Ini bahaya kalau kita nuruti seperti itu. Kalau ada di pikiran seperti itu, udah lawan. Astagfirullah, udahlah, nggak usah dituruti untuk membahayakan dan memudoroti orang lain. Makanya hati-hati yang senangnya usil. Wah ini sendalnya tak delik nih. Wah ini gurguyan loh Ustaz, tapi ya kasihan. Ya, nah jangan mengganggu yang lain. Ingin dia kebaikan untuk kaum muslimin. Kamu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman seseorang sampai mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya. Ya kan? Kamu senang untuk dapat apa ini? Dapat kebaikan, berarti kamu juga kepada saudaranya juga pengen dapat baik. Kamu nggak senang diganggu, berarti sama saudaranya ganggu tidak? Ya jangan. Oh kamu diolok-olok ini nggak senang kok sama orang lain diolok-olok. Ayo, siapa itu misalkan saudaranya dijuluki apa, Isril? Misalkan ada yang agak gendut-gendut, senang nggak dipanggil gendut? Hah? Kalau Isril nggak senang ya jangan. Gantian kamu misalkan terus, ya. Terus gepeng misalkan begitu, mau nggak? Oh nggak mau dijuluki gepeng kok manggil yang lain gendut. Nggak usah, jangan begitu. Itu namanya nggak, imannya lemah itu. Iman sempurna nggak mau menjuluki saudaranya, menyebut saudaranya itu bahaya, nggak mau. Wes lah, saya nggak mau perkara yang nggak berguna belas gitu. Nggak usah. Walaupun ya betul-betul bentuknya seperti itu memang, tapi bukan untuk bahan untuk merendahkan yang lainnya. Baik. Yang berikutnya ya, yang keberapa ini? Yang keberapa ini? Vino? Hah? 5? Masya Allah. Yang kelima adalah al-jaru la ya'manu min syarihi, atau al-jaru ya'manu min syarihi. Nah ini masih mirip, yaitu orang yang sempurna imannya, tetangganya aman dari gangguan. Ini urusan-urusan yang tambahan, tapi ternyata bisa menyempurnakan apa? Iman. Tetangga itu kan orang yang paling dekat. Jangan tetangga terasa terganggu dengan kehadiran kita. Ya, jadi orang yang beriman itu tidak senang mengganggu siapa? Tetangga. Omongannya keras-keras sampai ganggu siapa? Tetangga. Apalagi yang lainnya. Nah ini yang harus diperhatikan ini. Ini kadang-kadang yang kurang untuk diperhatikan. Ganggu, karena mengganggu sangat gampang gitu kan. Sangat gampang. Jadi bermudah-mudahan untuk minta maaf dan memberi maaf. Ini penting sekali. Kalau misalkan aman dari gangguan, ya hampir nggak semua itu nggak aman. Tapi harus mudah-mudah untuk untuk meminta maaf, dan harus mudah-mudah untuk memberi maaf. Ya, Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min.
Demi Allah, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman. Siapa ya Rasul? Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Setel apa biasanya? Setel musik sampai masya Allah ya, keder tembok tetangganya. Ya, senengnya malah sambil joget. Wah, ini malah betul-betul bermasalah. Ya, nah, azan baru ini ganggu semua. Pokoknya ganggu jangan ya. Kita harus mudah minta maaf dan mudah ditegur kalau itu bermasalah. Ya kita kemudian juga saling memberi maaf. Harus saling mengembalikan apa hal itu bentuknya mengganggu kepada yang lainnya. Baik jemaah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya hubbul ansor. Nabi tambahi lagi, untuk menyempurnakan iman kita ini adalah mencintai sahabat Ansor atau mencintai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ansor ini sahabat yang tinggal di Yasrib saat itu atau di Madinah. Kita wajib untuk mencintai para sahabat Ansor, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan benci, ya. Jangan kita ini kepada sahabat bongkar aib, jangan ya. Para sahabat itu semuanya adalah udulun. Apa udul? Orang-orang yang adil. Ada salah sangat berbeda dengan jasa-jasanya kepada Islam, sangat luar biasa. Ya, jangan benci mereka, jangan. Kemudian yang berikutnya, la yakunul mu'min mu'dinan bilisani. Penyempurna iman yang berikutnya adalah menjaga lisan dari mengganggu yang lainnya. Jaga apa? Lisan. Dosa apa yang paling mudah dilakukan seseorang? Dosa apa, Aska? Lisan. Paling mudah, tidak bertulang tapi apa? Sering. Insya Allah, dosa lisan. Ya, Nabi bersabda dalam hadisnya, wallahi la yu'min. Demi Allah, belum sempurna iman. Apa? Orang yang saudaranya tidak aman dari gangguan siapa? Lisannya. Siapa santri yang enggak senang mencela siapa? Apa rata-rata mencela? Jangan mengganggu dengan lisan kita. Paham ya? Udah kan Ustaz cuma lewat langsung panggilan lisan. Kadang-kadang masalah sekarang itu apa itu yang tak dengar itu, yang ucapan nggak benar, apa itu tak dengar. Saya pernah lewat itu kok, anjir apa ya, Masya Allah ini, astagfirullah. Apalagi panggilan-panggilan yang nggak layak, buang itu, gangguan lisan itu semua itu ya. Masya Allah, itu tanda itu. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah, dibuang ya ucapan-ucapan seperti itu ya, dibuang semuanya. Kemudian yang terakhir saja, walaupun belum yang terakhir karena sudah masuk Isya, yaitu apa? Al-amanah minal iman. Termasuk penyempurna iman itu adalah menjaga amanah. Menjaga apa? Amanah yang ditugaskan, yang dititipkan, dia jaga, dia perhatikan, dia gunakan pada tempatnya. Itu namanya apa? Penyempurna iman sesuai dengan amanahnya. Nah, jelas ya sampai di sini ya, sudah masuk Isya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini semakin memperkuat iman kita. Jadi jangan biarkan iman kita kendor bahkan sampai brojol. Ini jangan. Ya, jaga iman kita untuk kualitasnya naik. Kalau turun, ya mungkin sesekali ya. Segera ditambal dan dinaikkan. Karena kita nggak ada yang sempurna dari apa? Iman yang lengkap dan sempurna, tapi tetap terus berusaha. Nah, demikian Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memberi hidayah kepada kita semuanya. Mohon maaf ketika ada ucapan yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memberkahi kita semuanya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.